Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa teman-teman di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV ya, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Hashtag Nusantara teredukasi. Cari deh tuh di Instagram, di Facebook, di YouTube. Itu mostly konten kita semua yang bisa teman-teman manfaatin buat bertumbuh, buat ngasilin profit segera, buat bisa trading segera gitu ya. Di Forex Trading, menghasilkan di Forex Trading. Nah, teman-teman, di video kali ini saya pengen ngasih sesuatu yang agak spesial nih. Karena ini berbeda dengan banyak video kita sebelumnya. Di video ini kita pengen nyeritain sesuatu untuk teman-teman kita, buat Anda yang mungkin baru kenal Forex kurang dari 3 tahun. Kurang dari setahun, kurang dari 6 bulan, atau bahkan saya baru tahu beberapa minggu yang lalu Mas Forex Trading dan pengen menghasilkan dari Forex Trading. Gitu ya. Mungkin banyak dari teman-teman semua yang pengen ngerti gimana sih Mas sebenarnya market forex itu bekerja, gimana sih harga itu kok kenapa bisa turun, kenapa bisa naik, siapa yang terima profit kalau seseorang loss. Atau kalau saya profit Mas, itu apakah di belahan dunia lain ada yang loss misalnya seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya nggak sesimpel itu teman-teman. Oke, kita bahas sedikit dulu tentang itu, cara market forex bekerja. Ketika teman-teman trading ya, nih, ini banyak nih yang nanya gitu, Mas, forex itu kan berarti ada yang profit, ada yang terzolimi. Enggak gitu. Sama seperti kita berdagang teman-teman, ketika kita menjual sesuatu dengan mengambil keuntungan, sebagian dari keuntungan itu kan membahagiakan buat kita. Apakah itu menzolimi orang lain? Enggak. Kalau misalnya akarnya suka sama suka. Nih, saya kasih gambarnya lebih detail ketika teman-teman trading forex. Contoh, misalnya teman-teman buy euro USD, currency pair EU itu misalnya ya. Teman-teman buy di harga 1.12345 misalnya. Nah, ketika teman-teman buy, teman-teman kan nggak tahu nih keadaannya apakah euro USD akan naik atau akan turun. Kita hanya bisa menganalisa. Mungkin teman-teman sudah belajar di komunitas ini, udah tahu nih cara filter trend. Lagi uptrend makanya kita buy. Teman-teman udah tahu misalnya di mana area buy yang bagus misalnya. Teman-teman buy di harga itu 1.12345. Nah, apakah orang yang teman-teman beli euro USD yang teman-teman beli dari seseorang ini merugikan buat orang itu? Belum tentu. Tergantung apa yang terjadi di kehidupannya dia sebelumnya. Kalau misalnya euro USD-nya dia beli di harga yang lebih tinggi dari itu, berarti dia jual rugi ke Anda, ke kita. Tapi kalau dia beli di harga yang lebih rendah dari itu, maka itu making money buat dia. It's a good profit for him or for her gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman menjual euro USD-nya, nah balik lagi sekarang versinya kita nih. Kalau lebih tinggi dari 1.12345, maka teman-teman profit. Kalau di bawah itu teman-teman sell, maka loss. Nah, yang beli apakah itu baik buat dia atau buruk buat dia, kita nggak tahu. Apakah setelah kita sell, misalnya kita profit nih, naik ke 1.12399 misalnya gitu. Naik nih, terus teman-teman sell. Teman-teman profit dong, teman-teman making money dari euro USD transaction. Nah, yang beli itu dari hasil penjualan teman-teman tadi, teman-teman sell ada yang buy pastinya. Kalau naik lagi, itu good profit buat dia. Kalau ternyata turun, dia loss. Sesimpel itu. Jadi nggak sesimpel saya misalnya sama Mas Iwan nih. Saya beli sesuatu dari dia, terus ketika saya untung, dia rugi. Nggak gitu. Ya, ini enaknya kalau kita ngobrol di workshop ini bisa setengah jam bahas ini doang nih, gitu ya. Oke, kita next ke poin yang selanjutnya teman-teman. Gimana Mas caranya bisa memulai cepat trading forex-nya? Saya pengen bisa tapi cepet gitu. Nah, mungkin kalau di video sebelumnya gitu ya, ketika saya bilang ini buat teman-teman yang sudah menjalani industri ini lebih dari setahun atau lebih dari 3 tahun, teman-teman pasti tahu kalau tidak ada cara yang lebih cepat sehari bisa trading itu nggak ada. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru memulai industri ini, sebetulnya teman-teman prinsipnya simple. Ketika teman-teman trading, teman-teman perlu bertanya, perlu punya mentor, perlu punya teman belajar minimal, buddy. Orang yang selevel yang kira-kira pengen sama-sama punya cita-cita jadi profesional forex trader gitu. Nah biasanya enak banget saya dulu sama Mas Duyan Anggara, sama Mas Teguh, kita belajar bareng, bertumbuh bareng. Kita sharing setup bareng, itu paling terjadi setahun 2 tahun pertama. Habis itu kesini nggak ada yang tahu Mas Teguh akunnya gimana, Mas Angga akunnya gimana, saya akunnya gimana. Para mentor di komunitas ini tidak saling sharing, jadinya kan tidak saling sharing
akun tradingnya. Kita bahkan ketika ketemu ya ngopi, ngobrol, main gitu ya, nggak ngomongin trading. Nah, tapi memang sangat menyenangkan ngobrolin trading ketika teman-teman baru di tahun pertama, tahun kedua kayak gitu. Kenapa? Ya, teman-teman akan terus mencari cara. Nah, pengalaman saya, gimana caranya lebih cepat? Nah, teman-teman perlu ngobrol sama orang yang sudah melaluinya lebih dulu di contoh kasus yang lebih banyak. Mentor maksud saya. Teman-teman cari orang yang bisa teman-teman akses. Kalau di komunitas ini ada banyak mentor. Di tempat lain atau di rumah teman-teman, di daerah teman-teman tinggal gitu misalnya, teman-teman bisa cari yang terbaik yang kira-kira mau membantu teman-teman semua. Gak ada mas, ya paling gampang teman-teman cari dah di bawah video ini, di kolom deskripsi itu teman-teman buka, itu ada link, biolinki.co/Nusantara Teredukasi. Teman-teman klik, teman-teman pilih chat WhatsApp, ngobrol tuh sama konsultan edukasi. Mereka sudah di training untuk bisa memberikan langkah-langkah yang tepat untuk teman-teman semua di kondisi yang berbeda-beda. Ada yang baru sebulan trading, ada yang udah 13 tahun trading tapi tetap nggak ngerti dasar. Nah ini juga banyak nih gitu ya. Ada orang yang terus bertumbuh dan praktek. Ada orang yang setahun pertama bertumbuh, habis itu cuma praktek, nggak bertumbuh lagi. Gitu. Jadi saya udah trading 13 tahun mas, tapi tetap nggak ngerti gimana cara market forex bekerja. Mungkin dia bukan 13 tahun pengalaman trading, tapi dia belajar setahun, habis itu pengalamannya diulang 13 kali. Jadi 13 tahun. Nah banyak nih teman-teman mungkin yang udah trading 6 tahun masih loss. Trading udah 10 tahun mas saya masih rugi, masih MC aja bahkan gitu. Nih di komunitas kita teman-teman, MC itu haram. Oke, jadi cara yang paling cepat, yang pertama teman-teman punya satu grup nih sama teman-teman yang lagi sama-sama bertumbuh. Kalau di dalam program mentoring kita itu ada grup alumni, mereka sama-sama bertumbuh. Yang kedua teman-teman punyailah mentor, nggak mesti saya, ada banyak banget orang yang bagus, yang hebat. Yang penting teman-teman bisa lihat portofolionya, teman-teman bisa tahu dia ambil berapa transaksi per hari, berdasarkan keputusan apa, apakah profit tradingannya, cek kehidupannya, apakah dia begitu menghasilkan dari industri ini, bagaimana dia bisa mengajarkan ke teman-teman semua dengan skill mengajar yang baik juga, itu juga penting. Banyak orang jago nggak bisa ngajar, gitu. Oke, itu selanjutnya. Terus, apalagi mas yang perlu dimiliki? Teman-teman perlu ngerti cara milih broker. Nih, ada broker yang jujur, ada yang nakal. Ada yang setengah jujur nakal, ada gitu. Broker yang teman-teman pakai itu broker yang seperti apa? Ciri-cirinya apa? Tipenya apa? Teman-teman googling. Oke, lanjut. Tipe akun pun sama teman-teman. Ada banyak tipe-tipe akun di MT4, di broker yang berbeda-beda. Ada micro account, ada premium account, ada zero spread account, ada ECN gitu ya. Ada macam-macam sebutannya beda-beda. Tapi intinya cuma begitu deh. Antara yang spreadnya lebar, tapi teman-teman gratis komisi, atau yang spreadnya tipis, bahkan nol, tapi teman-teman bayar komisi. Nah itu ya plus minusnya kita bahas di training nanti di waktu yang lain. Ada juga yang fixed spread gitu. Ada yang free swap, biaya menginapnya gratis gitu. Ada yang pakai biaya menginap, ada juga. Nah, mana mas yang cocok buat saya? Teman-teman, itu disediakan bukan untuk pilihan asal pilih. Teman-teman perlu ngerti background teman-teman semua sebagai trader. Baru teman-teman nanti paham, oh berarti mas saya cocoknya akunnya yang ini. Gitu. Nah gimana cara milihnya? Ntar ya kita bahas di video selanjutnya atau di training. Atau pendalaman MT4. Mas, MT4 tuh banyak banget. Ada ratusan indikator di MT4. Teman-teman buka MT4 di laptop atau di PC gitu ya. Atau di tab atau di handphone teman-teman aja. Itu indikatornya banyak. Ada trend line, ada garis lurus, garis atas bawah gitu ya. Ada horizontal, ada vertikal. Ada yang lebih rumit lagi seperti misalnya Bollinger Band. Teman-teman ngelihat. RSI, stokastik misalnya, atau banyak banget dan teman-teman mesti ngerti mana yang paling penting buat hidup saya gitu. Karena urutan trading teman-teman mesti ngerti filter trennya dulu. Setelah itu teman-teman baru masuk ke time frame yang lebih kecil, teman-teman lebih mengerti tentang bagaimana harga itu bergerak, di mana harga murah, di mana harga mahal. Itu. Yang paling penting selanjutnya, kapan harga berhenti bergerak. Kita mau buy dan naik ke atas gitu kan. Tapi seberapa jauh naiknya perlu ditentukan juga namanya target profit gitu. Oke, yang selanjutnya teman-teman perlu ngerti analisa. Nah, di sini nih banyak orang yang tadi lewat langsung pengen belajar analisa. Nanti dulu gitu. Analisa itu
Ada fundamental analysis, ada technical analysis, semuanya mirip-mirip dengan cara pendekatan yang berbeda aja sih sebetulnya. Yang paling penting teman-teman perlu tahu siapa sih yang menggerakkan harga. Apakah berita? Apakah technical gitu? No, bukan. Ada yang namanya direct force. Ini yang baru belakangan saya ketahui. Belakangan tuh maksudnya setelah saya belajar sampai di tempat institusi trading yang terbaik di dunia menurut saya, baru saya ngerti, oh yang ngegerakin tuh namanya direct force. Yang lain, berita, teknik, segala macam itu semua cuman indirect force. Indikator misalnya. Apapun itu cuma indirect force. Yang menggerakkan secara langsung adalah direct force. Orang sering bilang supply and demand. Ada banyak tuh yang bilang supply and demand. Oh ini supply and demand, supply and demand. No, no, no. Saya belajar langsung dari penemu dan pemegang paten supply and demand dunianya. Nah, di sini menarik. Ternyata 90% yang saya tahu beredar di luaran, informasi tentang supply and demand bukan seperti yang saya lihat dari penemunya. Nah, ini penting. Hati-hati teman-teman. Gitu. Oke, jadi saya rekap ya teman-teman. Teman-teman perlu ngerti bagaimana cara market forex bekerja ketika teman-teman baru memulai bisnis ini. Yang kedua, gimana teman-teman bisa mempercepat prosesnya untuk teman-teman bisa jago, ahli, mahir gitu ya di trading forex. Itu gimana cara mempercepatnya? Karena prosesnya kalau belajar sendiri teman-teman ngalamin kehilangan modal, ngalamin loss, ngalamin margin call, ngalamin buang waktu, ngalamin begadang, ngalamin berantem sama pasangan mungkin karena duit belanja kepake misalnya. Hal-hal bodoh seperti itu bisa teman-teman skip kalau teman-teman langsung belajar di tempat yang benar plus di mentoring. Oke, cara milih broker tadi udah, cara pilih tipe akun di dalam broker itu juga ada caranya, pendalaman MT4 di dalam platform teman-teman trading di mana uang beneran Anda ditradingin di sana itu gimana? Terus penggunaan platform analisa. Nah, analisa tadi yang saya bilang kan gimana harga bergerak, kemana harga akan bergerak, sampai mana harga akan bergerak itu analisa. Oke? Terus gimana teknik-teknik trading yang simple tapi profit. Nah, itu juga teman-teman perlu tahu dan yang paling penting ada pendampingan ketika teman-teman belajar. Oke? Itu yang perlu teman-teman tahu di awal. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang, Mas, ada nggak cara cepat? Atau saya belajar ke Mas Fadli aja deh gitu. Atau komunitas Forex NFC ini bisa apa sih gitu. Nah teman-teman stop dulu. Saran saya teman-teman nggak perlu beli kelas NFC segera. Buru-buru itu nggak perlu. Atau misalnya, Mas udah deh kelas yang paling mahal yang mana gitu. No, no, no. Saya nggak mau teman-teman belajar dengan niat seperti itu. Nggak gitu. Teman-teman, ada satu kelas yang kita akan launching khusus buat teman-teman yang punya keinginan-keinginan yang kita ceritain tadi. Namanya Mini Forex Class. Kelas ini sebentar, tapi praktek gitu. Bukan cuma teori. Teman-teman datang kalau bisa bawa laptop. Teman-teman datang kalau bisa bawa niat belajar yang serius. Kenapa? Karena ini akan jadi ngebul doang. Kalau misalnya belajar tapi kita bedah semuanya dan teman-teman nggak niat serius. Teman-teman punya impian dulu pengen ngasilin income dari forex trading. Beneran. Bukan cuma sekedar ditanya apa, trading profit dong gitu. Oh mantap master, cuman begitu doang. No, bukan penghargaan yang kita cari. Teman-teman pengen dapetin hasilnya kan. Pengen profitnya ditarik, dipakai, dinikmatin kan gitu dong. Nah, mulai dari sini dulu teman-teman. Mini Forex Class. Ini kelasnya murah teman-teman. Ratusan ribu doang, nggak jutaan. Tapi fasilitasnya, ngeri. Teman-teman bisa dapetin, yang pertama ya kalau ketemu makan siang bareng kita ya teman-teman ditraktir. Yang kedua dapat filter trend, itu toolsnya teman-teman kita kasih. Kelasnya video on demand kita kasih, itu ada kelas urut-urutan teman-teman belajar dari awal banget fondasi bisnis sampai bisa trading. Gitu ya. Yang selanjutnya teman-teman didampingin setiap bulan dapat kelas online. Teman-teman praktek, ketemu kasus, bingung, catat, pas webinar online, pas mentoring, pas sesi nanti after class-nya sebulan sekali nanya. Jadi matang tuh pelajarannya. Nah, ini gimana Mas cara daftarnya? Teman-teman cari di bawah video ini tadi kan ada tuh yang di biolinki.co/Nusantara Teredukasi. Teman-teman klik, teman-teman chat WhatsApp, teman-teman pilih salah satu yang ada di sana orangnya. Teman-teman chat, Mas, saya mau ikutan mini forex class dulu aja gitu. Itu boleh banget. Nah, di situ teman-teman kita akan langsung praktekin semua, dampingin teman-teman semua, one on one kayak gitu teman-teman nanya kita bantu. Gitu ya, karena nggak banyak pesertanya, cuma puluhan orang, nggak sampai ratusan orang kayak gitu. Kayak seminar kita kan gede dan expert materinya. Mungkin beberapa teman-teman yang pernah ikut kemarin ya di seminar kita pada bingung tuh, kayaknya perlu step back deh. Nah, kelas ini yang cocok buat Anda. Oke, jadi
Silakan dimanfaatkan. Ini adalah sesuatu yang baru yang saya sangat excited banget ngajarnya. Kenapa? Karena teman-teman langsung praktek. Teman-teman langsung nih, device-nya mana? Handphonenya, laptopnya. Coba sini, kita pasangin tools-nya. Kita pakein semuanya. Cara milihnya gimana? Arahnya, langkah-langkahnya seterusnya gimana? Cara garisnya gimana? Dan teman-teman bisa bawa pulang itu langsung jadi skill yang selama-lamanya teman-teman miliki buat dipraktekin setiap hari. Sebagai forex trader. Gitu. Oke, itu aja mungkin dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat video seperti ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Saya sangat happy menjawab. Tim NFC jawabin tiap hari dan banyak pertanyaan yang bagus-bagus yang nantinya teman-teman juga bisa jadikan jawaban hidup mungkin ya. Pertanyaan orang lain, saya juga pengen nanya ini, dijawab. Gitu, boleh. Jadi tanya aja di kolom komentar di bawah video ini bisa. Atau mau ngasih masukan boleh di bawah sini gitu ya. Atau mau ngasih saran yang akan kita lakukan boleh di input di sini. Sarannya kita akan terima. Dilakukan? Belum tentu. Input ya di kolom komentar ya teman-teman ya. Mau nanya apa aja boleh gitu ya. Oke teman-teman, itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.